Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 23 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi-Mu, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami akan hidup dalam ketaatan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lukas pasal yang ke-12, saya akan membacakan ayat 1-12 sebagai bahan perenungan kita bersama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguhnya demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks firman Tuhan hari ini kita mau belajar bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Pernahkah kita melihat anak-anak kita sedang bermain, atau mungkin cucu kita barangkali sedang bermain, kemudian dalam permainan itu mereka saling membanggakan bapaknya sebagai orang yang paling hebat daripada orang lain. Kebanggaan ini adalah cerminan pengakuan dan kehebatan sekaligus menunjukkan kedekatan mereka kepada bapaknya. Tentunya seperti itu kita melihatnya. Yesus dalam teks yang kita baca hari ini mengkhususkan pengajarannya kepada para muridnya. Ia mengingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap pengajaran orang Yahudi karena banyak sekali kemunafikan yang ada di antara mereka. Yesus memperingatkan kepada para muridnya supaya mereka takut akan Tuhan. Itu menjadi hal yang penting dan utama. Sebab ia
yang berkuasa atas kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat atau kehidupan setelah kematian. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Manusia bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak ada satupun yang terjadi di luar jangkauannya. Semua atas jangkauan Tuhan dan kendali dari Tuhan. Bahkan Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Jadi kehidupan murid-muridnya seharusnya jangan digerakkan oleh rasa takut kepada manusia atau aturan-aturan agama di luar iman kepada Kristus, tetapi digerakkan hanya oleh rasa takut akan Tuhan. Itulah yang Yesus tekankan. Memang di dunia ini banyak sekali tantangan dan kecaman, dan itu ajaran buat kita, jangan kita pernah takut dengan hal-hal demikian. Apa artinya takut kepada Tuhan itu? Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka sangatlah berharga, bahkan lebih berharga dari banyak burung pipit yang juga dipelihara oleh Tuhan. Inilah alasan mengapa kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka jangan takut pada para majelis, kemudian juga pemerintah, penguasa yang melawan mereka, atau juga orang-orang Farisi yang menentang mereka. Mereka hanya takut kepada Tuhan. Tuhan Allah lah yang layak ditakuti oleh banyak orang, terlebih kita yang sudah mengenal Dia. Seorang anak pada umumnya mengetahui bahwa bapaknya jauh lebih berkuasa dan merupakan pemilik hidupnya. Itu anggapan seorang anak. Karena itu seorang anak akan merasa takut kepada bapaknya, tetapi sekaligus mengasihi bapaknya. Maka seorang anak akan dengan bangga mengakui bapaknya kepada teman-temannya. Sebagai orang percaya, pengenalan kita akan Tuhan Allah yang berdaulat akan memunculkan rasa hormat pada Sang Pencipta, yakni Bapa kita, Tuhan Allah. Kita mengasihinya karena perbuatannya yang berharga. Rasa takut dan kasih ini senantiasa membuat kita menyaksikan perbuatannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu mari kita membangun di dalam diri kita sikap hidup yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hormat kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita. Hormat kepada Dia yang memberikan firman-Nya untuk kita taati. Dan membawa diri kita sebagai hamba-Nya untuk hidup dalam ketaatan. Dan percayalah, ketika rasa takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan terus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, maka penyertaan Tuhan itu sungguh nyata akan kita alami. Kuasa Tuhan yang dahsyat itu sungguh akan kita alami. Bahkan mujizat-mujizatnya boleh terjadi dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Mari kita bangga kalau kita disebut anak-anaknya, karena kita juga diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya yang hidup dalam kemenangan. Sungguh luar biasa. Kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan sendiri yang menyatakan demikian. Karena itu jangan berpaling kepada yang lain. Tetapkan diri kita untuk hidup takut akan Tuhan. Dan kita mau terus melaksanakan apa yang diperintahkan karena rasa takut akan Tuhan. Dan tentunya kita akan menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang akan kita alami sepanjang kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup menghargai Tuhan, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, sehingga kami mau terus belajar mentaati firman Tuhan, dan kami boleh melihat karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib sepanjang kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami, ucapan syukur kami atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.